Hai semua, perkenalkan saya Deborah Raja Guguk dari kelompok 3 Angkatan 2 beserta Latsar CPNS Mahkamah Agung, Jabatan Pengelola Perkara di Pengadilan Negeri Kota Bumi. Pada video kali ini, saya ingin memberikan penilaian terhadap bangsa Indonesia, baik dari kekurangan maupun kelebihan, serta potensi dan isu yang dihadapi. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Indonesia merupakan negara majemuk karena banyak keberagaman, mulai dari keberagaman suku, agama, ras, dan adat istiadat. Meskipun dengan segala perbedaan yang ada, Indonesia memiliki ideologi yang sama yaitu Pancasila, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Karena Indonesia memiliki budaya yang beragam, Indonesia memiliki potensi menjadi negara yang terkaya di dunia. Karena dengan keberagamannya memiliki manfaat sebagai destinasi wisata dan daya tarik turis mancanegara, membentuk masyarakat yang toleran, serta membentuk masyarakat yang kaya akan pengetahuan mengenai daerah yang ada di Indonesia. Jumlah penduduk di Indonesia mencapai lebih dari 277 juta jiwa dan termasuk jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Selain memiliki populasi penduduk yang padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki bentangan alam yang menjadi keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia. Indonesia juga memiliki sumber daya alam seperti minyak mentah, gas alam, timah, tembaga, dan emas. Namun, Indonesia tak luput dari kekurangan, seperti bahan bakar minyak yang kini kian melonjak naik, tindak pidana korupsi yang tinggi, dan kasus narkoba yang banyak. Tantangan yang akan dihadapi di Indonesia saat ini adalah beradaptasi dengan krisis saat ini dan menjadikannya sebagai momentum perubahan. Dalam 2 tahun terakhir, transformasi digital berkembang dengan pesat dan Indonesia harus beradaptasi dengan kondisi tersebut. Arus transformasi digital yang berubah secara signifikan ini didorong oleh pandemi COVID-19. Namun, masih banyak kondisi yang belum dikuasai jika ingin melakukan transformasi digital secara optimal, seperti infrastruktur, kemauan dan kemampuan masyarakat yang kurang akan perubahan yang pesat seperti ini. Adapun pemanfaatan daya tarik alam Indonesia yang masih belum maksimal selama ini, masyarakat hanya mengandalkan Bali dan Lombok sebagai primadona wisata. Padahal masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang memiliki alam yang indah, seperti Raja Ampat, Pulau Bunaken, dan daerah lain yang dapat dijadikan objek wisata, namun belum dikelola dengan baik karena kurangnya sarana dan prasarana di daerah tersebut. Kemudian, 3 tokoh inspiratif saya yang menunjukkan nilai-nilai bela negara yaitu yang pertama, Ana Avanti. Wanita kelahiran Semarang 20 Mei 1954 ini dikenal sebagai perancang busana dan pelopor kebaya temporer Indonesia. Beliau telah membawa batik dan kebaya semakin mendunia. Hasil karyanya kerap kali tampil di berbagai event internasional dan telah dikenakan oleh berbagai tokoh, artis, selebriti, hingga model papan atas Hollywood. Ibu Ana Avanti juga dikenal sebagai seorang yang membantu orang-orang yang kekurangan baik fisik maupun perekonomian. Nilai-nilai bela negara yang ditunjukkan oleh beliau adalah 1. Cinta tanah air, yaitu dengan menjaga nama baik bangsa dan negara dengan berkarya dan memperkenalkan karyanya hingga ke kancah internasional. Beliau juga sangat bangga dan kerap menggunakan batik maupun kebaya serta sanggul ciri khasnya pada setiap kegiatan. Kedua adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara dengan gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Yang ditunjukkan oleh beliau dari nilai ini yaitu Ana Avanti peduli kaum marginal. Ia menggandeng UKM yang ada di Indonesia serta mendirikan situs anaavantimall.com. Melalui situs ini, masyarakat dapat membeli produk UKM yang terwadahi di bawah brand namanya. Tak hanya itu, Ibu Ana Avanti juga mendirikan Yayasan Ana Avanti untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Yang kedua adalah M. Al-Fatih Timur. M. Al-Fatih Timur atau yang akrab disapa Timi merupakan penggerak perubahan sosial ekonomi masyarakat melalui website urun dana atau crowdfunding yang bernama kitabisa.com. Kitabisa.com merupakan platform penggalangan dana dan berdonasi secara online terbesar di Indonesia.
Saat ini Kitabisa telah memfasilitasi lebih dari 2.000 penggalangan dana sosial seperti donasi untuk pembangunan rumah ibadah, biaya medis, beasiswa, bantuan bencana alam, dan lain-lain. Proyeksi sosial tersebut diinisiasi oleh individu, komunitas, yayasan, hingga lembaga zakat. Nilai-nilai bela negara yang ditunjukkan oleh beliau yaitu 1. Rela berkorban untuk bangsa dan negara dengan gemar membantu sesama warga negara. Melalui platform Kitabisa ini, banyak masyarakat yang telah terbantu dalam masalah perekonomiannya. Kedua, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan mengamalkan nilai Pancasila, salah satunya semangat gotong royong, beliau mampu membangkitkan semangat bahu-membahu sesama di antara warga masyarakat melalui platform Kitabisa ini. Dan yang terakhir adalah Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon. Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon merupakan pasangan ganda putra pebulu tangkis Indonesia atau biasa dikenal dengan The Minions. Berkat kegigihannya, mereka sempat memecahkan rekor peringkat 1 di dunia pada tahun 2017 dengan mendapatkan penghargaan dari Federasi Bulu Tangkis Dunia sebagai pemain terbaik dunia. Kemudian nilai-nilai yang dapat diteladani dari Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon ini yaitu 1. Cinta tanah air. Pasangan ganda putra andalan Indonesia ini mengharumkan nama Indonesia lewat performa terbaiknya di lapangan dengan memenangkan beberapa kejuaraan, lalu memberikan kontribusi pada kemajuan di dunia olahraga bulu tangkis. Dan yang kedua, yaitu adanya nilai kemampuan awal bela negara dengan senantiasa memelihara kesehatan melalui kegiatan olahraga bulu tangkis tersebut.